warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memberikan contoh tentang pengamalan sila Pancasila yang kedua. Perkenalkan, nama saya Salosa Sabira Iskandar dengan NIM 194. Saya Marzal Dandi dengan NIM 192. Saya Adinda Puspa dengan NIM 195. Saya Abdul Salman Al-Farisi dari NIM 196. Saya Khaldus Fanida dengan NIM 193. Sih, gimana keadaanmu? Sehat? Badannya semangat banget. Sabar ya sih, udah ada gaji kok yang mendonorin darah buat kamu, aman. Tapi gue gak enak sama kalian semua. Udah tenang aja, gue panggilin perawat dulu ya. Makanya jangan khawatir ya, ada kok Dandi yang membutuhkan darahnya. Donor darah itu sakit nggak sih, Sus? Enggak kok dek, cuma sedikit sakitnya. Lagi pula menyerahkan darah itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Menarik juga, tapi aku takut jarum. Gimana nanti kalau darahku nggak cukup? Apa lagi kalau aku nanti pingsan? Raja dan darah nggak seseram itu Pak. Aku sering donor darah dan lagian malah segar di badan. Beneran, Zid? Soalnya aku takut jarum. Awalnya agak geli kok, tapi cuma sebentar. Dulu kita sudah membantu banyak orang, sudah mencerminkan Pancasila kedua. Benar sekali, donor darah adalah salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Dengan donor darah, kita bisa membentuk karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Aku mau sih donor darah, tapi aku takut jarumnya sakit. Gimana ya biar nggak takut? Tenang saja dek, kita akan bantu kamu agar merasa nyaman. Sebelum donor darah, kamu diperiksa oleh dokter terlebih dahulu. Kalau tidak memenuhi syarat, kamu tidak akan lanjut ke tahap selanjutnya. Aku takut donor darah diperiksakan kalau mas, apalagi kan aku mahasiswa, organisasi, banyak kegiatan yang harus aku laksanakan. Jangan khawatir, dengan donor kita disarankan untuk beristirahat dan banyak minum air putih. Kita akan memproduksi darah yang baru. Kalau gitu aku mau deh donorin darahku ke Siva. Bagus, ayo deh lanjut prosesnya. Apakah kalian pernah mendonorkan darah untuk teman, keluarga, maupun saat kalian tidak sengaja melewati acara donor darah sekalipun? Mendonorkan darah dianggap sebagai suatu kegiatan yang baik. Selain menolong mereka yang membutuhkan, banyak yang berkata bahwa donor darah pun mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Tapi, apakah itu benar? Kalian pasti paham apa tujuan dari mendonasikan darah kepada mereka yang membutuhkan. Namun, apakah kalian tahu bahwa pendonor darah sekalipun juga mendapatkan keuntungan? Misalnya, seperti kesehatan emosional yang menurut Mental Health Foundation dapat mengurangi stres dan menyingkirkan perasaan yang negatif. Selain itu, mendonorkan darah juga menurunkan kelekatan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Suatu penelitian juga menunjukkan bahwa mendonorkan darah mengurangi total kolesterol dan juga LDL atau Low Density Lipoproteins, suatu kolesterol jahat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bahkan, risiko kanker seperti kanker hati, kolon, paru-paru, esofagus juga berkurang. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa donor darah meningkatkan kapasitas antioksidan. Sebelum mendonorkan darah, beberapa pemeriksaan akan dilakukan, seperti pemeriksaan terhadap nadi, tekanan darah, temperatur, dan level hemoglobin. Pemeriksaan ini diperlukan karena jika ada penurunan di antara parameter tersebut, bisa saja menunjukkan bahwa mendonasikan darah justru akan berbahaya bagi si donor. Maka dari itu, jika kalian berniat mendonorkan darah, salah satu keuntungannya adalah kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut secara gratis di tempat. Dan untuk kalian yang tidak mengetahui golongan darah beserta resusnya, kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut. Keuntungan terakhir dan sejujurnya yang paling memuaskan adalah saat kalian mendonorkan darah, kalian telah berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa di luar sana. Bisa saja berjuta-juta dan bisa saja satu orang. Namun yang manapun itu, tetap memuaskan. Iya bukan? Seperti segala sesuatu yang membawa keuntungan, tentu saja ada kerugian yang kalian bisa alami dengan mendonorkan darah. Namun, sebatas kalian merasakan nyeri sesaat waktu jarum ditusukkan ke dalam vena kalian dan memar yang dapat bertahan selama beberapa hari. Untuk beberapa orang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman. Dan untuk beberapa orang lainnya, mendonorkan darah bisa menyebabkan perasaan lelah, pusing, dan mual karena pengurangan jumlah darah dari tubuh si pendonor.
Gejala ini biasanya akan hilang dalam beberapa hari di saat tubuh sudah memproduksi cukup banyak darah untuk si donor berfungsi normal kembali. Karena itulah, seseorang dengan jumlah hemoglobin yang rendah tidak direkomendasikan untuk mendonorkan darah. Selain itu, kalian juga harus memastikan bahwa proses pendonoran darah yang kalian lalui berlangsung dengan bersih dan steril, karena tetap ada resiko infeksi walaupun minimal. Kalian bisa memastikannya dengan bertanya, apakah jarum yang digunakan adalah jarum baru, yang mana jika sesuai prosedur, pasti diharuskan untuk tidak menggunakan jarum bekas. Begitulah keuntungan yang dapat kalian peroleh dari mendonorkan darah, serta beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukannya. Demikian pengumuman dari Kementerian Kesehatan yang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pesan moralnya, ini bukti kalau kita semua saling membutuhkan. Dengan saling membantu, kita bisa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Percakapan ini menggambarkan bagaimana tindakan sederhana seperti donor darah dalam mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan saling membantu dan peduli terhadap sesama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sila kedua, Pancasila mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan kita. Elemen-elemen sila kedua yang terlihat dalam percakapan ini antara lain: 1. Kemanusiaan. Semua karakter dalam cerita menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang kedua, keadilan. Tindakan donor darah merupakan bentuk keadilan sosial, di mana orang yang membutuhkan bantuan mendapatkan pertolongan. Yang ketiga, ada keadaban. Berlaku saling menghormati, peduli, dan empati antar karakter-karakter dalam cerita mencerminkan nilai-nilai keadaban. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.